Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini studionya bukan studio gue ya. Jadi kalau kalian mikir ini studio gue renov rumah, enggak. Nah, ini gue nebeng ke studionya Tech Manis karena gue mau bahas barang yang kebetulan barang supporternya, barang pembantunya tuh gue nggak ada. Jadi gue mesti minjem punya mereka gitu ya. Nah, jadi di video kali ini gue mau bahas powerbank ya dari Anker. Kemarin gue sempat bahas powerbank Anker. Tapi itu versi kabel yang lumayan ribet. Nah, sekarang gue dapat versi yang ini. Ini namanya adalah Anker Make Go ya. Dan ini tuh sebenarnya support buat iPhone buat 12 ke atas ya. Cuman ternyata bisa juga di device lain, nanti bakal gue bahas. Nah, jadi si powerbank ini dia tuh sama kayak MagSafe yang sebelumnya, karena Anker setahu gue sebelumnya juga punya yang versi Make Go ya. Cuman ini versi yang barunya. Nah, jadi secara singkat ya, ini kalian bisa lihat desainnya kurang lebih kayak gini, simple kayak powerbank MagSafe biasanya ya. Terus dia di bagian tengahnya ada tulisan Key 2, terus habis itu belakangnya dia ada standnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai sambil ditaruh di meja kalian, ini juga bisa, mau dibikin horizontal juga bisa. Nah, terus di bagian sampingnya yang menarik itu dia ada kayak semacam indikator ya, indikator percentage baterai. Terus kita juga bisa ngelihat kayak udah dia tuh si powerbanknya bisa tahan berapa lama, dan kalau misalkan dicolok juga ketahuan ini tuh kita ngecasnya bisa sampai berapa lama tahannya si powerbank ini. Dan secara build quality menurut gue ini cukup ya bagus-bagus aja ya. Powerbanknya Anker menurut gue nggak ada yang pernah aneh, build quality-nya bagus-bagus aja. Terus dia ada tombolnya buat nyalain si power button, buat nyalain si LED-nya tadi. Dan secara kapasitas dia di 10.000 mAh ya, 10.000 mAh, dan dia di sampingnya juga ada port buat USB-C untuk ngecas si powerbanknya. Atau kalau kalian mau jadiin dia output buat ngecas di device lain yang tidak wireless charging, atau kalian pengen ngecas dua sekaligus, itu juga bisa. Dan untuk si powernya sendiri, si wireless chargingnya dia tuh bisa sampai 15 watt. Untuk wireless chargingnya udah cukup standar buat device-device wireless charger buat iPhone atau buat HP-HP yang lain juga bisa. Dan untuk yang si kabelnya sendiri dia support IQ3, dan dia tuh bisa sampai 27 watt untuk si chargingnya. Dan si wireless charging ini kan dia support Key 2 ya. Jadi singkatnya si Key 2 ini adalah evolusi dari Key 1. Nah, Key 2 sendiri ini bisa dibilang tadi gue udah bilang ya, dia evolusinya Key 1, yang dimana kalau Key 1 itu setahu gue dia support wireless charging yang stabil itu di 7,5 watt ya. Dia setahu gue bisa 15 watt, cuman setahu gue nggak konstan. Nah, cuman di Key 2 ini dia lebih stabil di 15 watt. Jadi buat baterai-baterai yang gede ini bisa ngecasnya lebih cepat daripada si Key 1 gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk si Key wireless charging ini gue iPhone 15 biasa ya, iPhone 15 biasa, bugil, nggak pakai casing, dan dia magnetnya kenceng juga ya. Gue rada serem sih sebenarnya, cuman ini aman sih, aman ya. Magnetnya kenceng si kedua-duanya untuk iPhone 15 sama si Make Go ini ya, dan bisa ngecas juga nih. Ini kebetulan baterainya masih penuh sih, jadi aman ya. Nah, ini mau ngetes pakai casing. Ini casing Lollipoli nih, murah berapa harganya? 250.000, lumayan mahal juga. Oke, nggak apa-apa, kita cobain ya. Nah, ini kita pakai casing. Dia ini kan support magnet juga ya, berarti ini lebih kenceng. Ya, ini kenceng banget nih. Pakai casingnya si Lollipoli ini. Lebih kenceng lagi nih daripada ini ya. Nah, jadi kalau kalian pakai iPhone, ini magnetnya kenceng ya. Kalau buat yang nggak pakai casing juga bisa. Nah, tadi kan si powerbank itu sebenarnya dari si Anker sendiri tuh bilang ini tuh support si iPhone. Cuman ternyata gue coba dia juga bisa buat HP gue. Nah, kebetulan gue pakainya Samsung S24. Nah, ini gue kebetulan udah pakai casing yang support magnet juga, dan bisa nempel juga guys. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini dia bisa nempel di belakang, dan magnetnya sebenarnya tergantung casingnya kan kalau ini. Cuman di casing gue nih, gue pakai casingnya Nilkin sini, kenceng-kenceng aja ya. Tuh. Dan bisa ngecas juga di sini, kebaca wireless charging. Ini baterai gue masih lumayan full juga, 93%, 18 menit sampai full. Dan ya kurang lebih kayak gitu ya buat wireless chargingnya. Kayaknya gue nggak bisa ngetes lebih banyak ya kalau soal wireless charging. Oke, dan ya kalau soal wireless charging sih kayaknya itu doang ya. Cuman mungkin gue pengen share sedikit pengalaman gue ya, karena jujur ini pertama kalinya gue pakai handphone yang support sama wireless charging juga. Jadi mungkin gue bisa share sedikit ke kalian kenapa menurut gue ini enak banget. Karena sebelumnya tuh gue cuman kalau pakai ngecas atau powerbank ya gue biasa pakai kabel. Gue nggak pernah pakai HP yang ada wireless chargingnya sampai ke gue pindah ke HP ini. Dan ini enaknya menurut gue adalah
dengan si wireless charging kayak gini enaknya ya kalau misalkan lo lagi kerja di meja segala macam, ini tuh bisa lo jadiin stand dan lo bisa langsung taruh di meja gitu ya. Jadi lo tetap bisa ngelihat HP lo tanpa harus ribet sama kabel juga. Dan enaknya lagi juga menurut gue dia tuh kan cukup portable ya, karena kan dia nempel ke belakang. Jadi tuh kita bisa sambil handling si handphonenya, kita bisa sambil buka WhatsApp, buka sosmed segala macam, lebih enak karena kita nggak perlu ribet sama kabel juga. Karena kalau pakai kabel, apalagi dia nggak magnet kayak gini, nggak seenak itu ya, nggak seenak kayak kita pakai si wireless charger yang ada magnet atau MagSafe-nya kayak gini gitu. Jadi menurut gue si wireless charging ini juga salah satu nilai plus sih menurut gue kalau misalkan kalian memang belum pernah nyobain wireless charger gitu ya. Menurut gue patut dicoba kalau handphone kalian support sama itu juga. Nah tadi kan gue sempat bilang ya kalau dia tuh cuman dari si Anker sendiri mention kalau ini tuh supportnya iPhone 12 ke atas, dan kebetulan ternyata bisa juga buat HP Samsung gue. Dan ini gue cobain ada iPhone X ya kan? iPhone XR ya, dan dia kan support wireless charging, cuman dia nggak ada magnetnya kayak si iPhone 15 tadi gitu. Nah gue akan coba. Bentar nih, di sini rada susah ya untuk ngepas-ngepasin ini udah kecas belum? Udah. Nah udah kecas nih, cuman dia posisinya rada atas ya. Cuma jadi mungkin kalau misalnya kalian pakai 10R atau iterasi-iterasi selanjutnya, mungkin gue saranin kalian pakai casing yang ada magnet-magnetnya itu ya. Biar bisa lebih presisi lagi si wireless chargingnya gitu. Dan ya memang challenge-nya kalau misalkan wireless charger harus ke device yang benar-benar support sama itu sih. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Soal powerbanknya gue rasa nggak ada yang bisa gue kasih panjang karena wireless charger kan sebenarnya barang yang cukup simple ya. Dan si MacGo ini tuh dia juga punya total ada 5 warna, ada hitam, putih, pink, biru, sama hijau. Nah, jadi pilih aja sesuai sama selera. Gue pribadi kebetulan dapat dikirimin versi yang warna putih, cuman warna hitamnya cakep. Kayaknya gue pengen yang hitam. Bisa-bisanya berhenti syuting karena ditanya kenapa berhenti syuting bang, pesawat lewat. Terus untuk garansi juga si Anker ini ngasih garansi 18 bulan. Jadi kalau misalnya kenapa-napa kalian nggak perlu khawatir, bisa langsung ke Anker aja. Dan seperti biasa link pembeliannya udah gue taruh di bawah. Kalian bisa beli di official store-nya si Anker di Tokopedia sama Shopee juga. Nah kalau kalian lebih suka beli offline, kebetulan kalian bisa beli si Anker MacGo ini di iBox ya, itu juga ada kalau nggak salah. Dan juga dari tanggal 17 sampai 23 Juni itu ada pop-up store-nya Anker di Kota Kasablanka. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngelihat ini secara langsung, kalian bisa mampir ke situ ya. Oh ya, tadi gue sempat lupa bahas harganya. Buat harga sendiri si MacGo ini tuh dia dijual di harga 1 jutaan. 1 jutaan kecil, bukan 1 jutaan gede. Jadi jangan ngomelin gue kalau lu ketemu harganya 1 jutaan gede. Cuman SRP-nya tuh 1 jutaan kecil. Gitu ya. Dan ya harganya menurut gue lumayan, karena untuk versi yang sebelumnya itu seinget gue sekitar 499 atau 500 ribuan. Tapi kalau lu beli iPhone bisa lah beli ginian. Jadi ya udah nggak usah khawatir gitu buat harganya, nggak usah pusing, karena lu kalau beli ke iBox juga ditawarin benda aneh-aneh kan. Nah ini bisa lah juga lu beli ini. Dan ya gua rasa itu aja yang nggak bisa bahas soal Anker MacGo ini dari Anker powerbank. Menarik. Seperti biasa, kasih juga pendapat kalian di bawah, dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, TikTok, jangan lupa komunitas juga di Discord, semua link ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa subscribe dulu dari keren kita kali. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Teh Manis sudah dipinjamkan studionya, mantap.